pada kali ini, nantinya kalian dapat menjelaskan pengertian jarak dan perpindahan, menjelaskan kelajuan dan kecepatan, menjelaskan kecepatan rata-rata dan kecepatan saat. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita sering melihat maupun mengamati benda yang bergerak, bahkan kita sendiri juga bergerak. Mobil yang berjalan, sepeda motor yang berjalan, dan anak kecil yang sedang berlari-larian. Dan buah yang jatuh dari pohonnya. Kita perhatikan semua benda yang kita lihat tersebut membentuk suatu lintasan. Nah, lintasan apakah itu? Ya, yakni lintasan lurus. Sebelum kita melanjutkan video ini, ada baiknya kalian mendownload terlebih dahulu LKPD yang telah kakak bagikan. Mari kita perhatikan peristiwa berikut ini. Apa yang terjadi pada pengendara sepeda? Apa yang terjadi pada pengendara sepeda motor? Apa yang terjadi pada pengendara mobil? Apakah mobil dan motor dikatakan bergerak? Alasannya? Bagaimana bentuk lintasan oleh motor dan mobil? Jawablah pertanyaan tersebut pada LKPD kalian. Dari video tersebut kita mengetahui bahwa suatu benda dikatakan bergerak apabila kedudukannya senantiasa berubah pada suatu acuan tertentu. Juga kita dapat mengetahui bahwa gerak lurus adalah gerak suatu benda yang mempunyai lintasan lurus. Perhatikan video berikut ini. Farid telah diberitahukan bahwa lokasi lapangan futsal 12 meter dari rumahnya. Farid pun berjalan ke lapangan futsal. Tetapi Farid merasa haus sehingga ia mampir ke minimarket. Lokasi minimarket berada 5 meter dari lapangan futsal. Nah, apakah Farid dapat dikatakan bergerak? Saat Farid berjalan, dapatkah ia dikatakan berpindah tempat? Berapakah jarak yang ditempuh Farid dari rumah ke minimarket? Berapakah besar perpindahan yang ditempuh Farid dari rumah ke minimarket? Kemana arah perpindahan yang dilakukan oleh Farid? Jawablah pertanyaan tadi pada LKPD kalian. Seberapa jauh Farid berjalan kita menyebutnya sebagai jarak. Jika kita menyebutnya dengan arah, seperti Farid berjalan ke arah timur sejauh 12 meter. Dalam fisika, inilah yang disebut dengan perpindahan. Seorang ojek online mengendarai motornya lurus 4 meter ke arah timur, kemudian berbelok ke selatan sejauh 6 meter, dan belok lagi ke barat sejauh 12 meter. Perpindahan yang dilakukan oleh ojek online dari posisi awal adalah, mari kita perhatikan penyelesaiannya sebagai berikut. Awalnya ojek online ingin mengantarkan pesanan dari pelanggannya. Ojek online mengendarai sepeda motornya 4 meter ke arah
ke selatan 6 meter dan ke barat lagi 12 meter. Kita buat garis agar dapat memudahkan pengerjaan. Jadi perpindahan di sini kita menggunakan rumus Pythagoras agar dapat menemukan berapa perpindahan dari ojek online tersebut. Nah, jadi perpindahannya itu kita menggunakan rumus Pythagoras, yang mana kita ketahui besarnya A pada soal tersebut yakni A sama dengan 6 meter. Sedangkan yang didapat dengan B yakni 8 meter. Nah, ditanyakan adalah C. Apakah nilai C? Untuk mengetahui besarnya perpindahan dari ojek online tadi, mengantarkan pesanannya ke pelanggannya. Nah, rumus Pythagoras kita ketahui yakni C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Yang artinya C sama dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat. Kita masukkan nilai A-nya yakni sebesar 6 kuadrat ditambah dengan 8 kuadrat. Nah, hasilnya yakni 6 kali 6, 36 ditambah dengan 8 kali 8, 64. Hasilnya adalah 100. Akar dari 100 itu adalah 10 meter. Nah, didapatlah besar perpindahan dari ojek online mengantarkan pesanannya ke rumah pelanggannya sebesar 10 meter. Kita tentukan arahnya dari ojek tersebut sampai ke pesanannya. Kita gunakan arah mata angin yang biasa kita pelajari pada saat waktu TK. Jadi, perpindahannya dari ojek online tersebut ke rumah pelanggannya yakni arah seperti yang ditunjukkan pada garis C ini. Arah yang ditunjukkannya adalah barat daya. Jadi besar perpindahan dari ojek online tersebut 10 meter ke arah barat daya. Farid berjalan dari rumahnya menuju lapangan futsal sejauh 12 meter. Waktu yang diperlukan Farid menempuh perjalanan tersebut sebesar 12 detik. Seberapa cepatkah Farid sampai di lapangan futsal? Dalam fisika, besaran fisis yang menyatakan seberapa cepat benda bergerak disebut dengan kelajuan. Yang menyatakan seberapa cepat benda bergerak disebut dengan kelajuan yang memiliki satuan meter per sekon. Dengan persamaannya yakni kelajuan sama dengan jarak dibagi waktu atau V sama dengan F per T. Nah, diketahui jarak dari rumah Farid menuju ke lapangan futsal sebesar 12 meter dengan waktu tempuhnya sebesar 12 sekon. Yang ditanyakan adalah berapa kelajuan Farid. Berikut penyelesaiannya, yakni kita menggunakan persamaan V sama dengan S per T. Kita masukkan nilainya S yakni jaraknya dan T adalah waktunya, sehingga didapatkan nilainya sebesar 1 meter per sekon. Jadi, jika Farid berjalan menuju lapangan futsal dengan kelajuan sebesar 1 meter per sekon ke arah timur. Dalam kejadian tersebut, terdapat kelajuan dan arah. Besaran yang mempunyai kelajuan dan arah adalah kecepatan. Kecepatan ini dapat diartikan sebagai perubahan perpindahan terhadap waktu dengan satuannya yakni meter per sekon. Persamaan kecepatan yakni kecepatan sama dengan perpindahan dibagi dengan waktu atau V sama dengan X per T. Nah, diketahui bahwa Farid berjalan dari rumahnya ke lapangan futsal yakni menuju ke arah timur dengan perpindahannya sebesar 12 meter dan waktu tempuhnya sebesar 12 sekon. Berapakah kecepatan yang ditempuh oleh Farid? Kita menggunakan persamaan V sama dengan X per T dengan nilai X-nya sama
dengan nilai X-nya sama dengan 12 meter dan T-nya sama dengan 12 sekon, sehingga didapatlah kecepatan Farid sebesar 1 meter per sekon dengan arah timur. Farid setelah bertanding futsal, ia kembali menuju ke rumah ke arah kiri dari lapangan futsal sejauh 12 meter. Nah, seberapa jauh Farid berjalan? Yap, betul. Jarak Farid berjalan adalah 12 meter. Sedangkan bagaimana perpindahan Farid dari lapangan futsal? Nah, perpindahan Farid itu sebesar 12 meter dengan arah ke kiri. Sekarang, jika Wawan berjalan 9 meter ke arah kanan dari lapangan futsal menuju rumahnya, sedangkan Farid berjalan 12 meter ke arah kiri dari lapangan futsal. Jika lapangan futsal menjadi titik acuan, maka kita dapat menyebut bahwa perpindahan yang dilakukan oleh Wawan bernilai positif, sedangkan perpindahan yang dilakukan oleh Farid bernilai negatif. Sehingga kita bisa menyatakan bahwa perpindahan Farid sebesar minus 12 meter, yakni ke arah kiri, sedangkan perpindahan Wawan sebesar positif 9 meter, yakni ke arah kanan. Farid berjalan 12 meter menuju rumahnya membutuhkan waktu selama 3 sekon. Berapakah kelajuan dan kecepatan yang dilakukan oleh Farid? Silahkan jawab pertanyaan tersebut pada LKPD kalian. Nah, selanjutnya, saat ketika melihat mobil tersebut, kita mengetahui bahwa kecepatan di tiap titik berbeda. Misal, mobil pada titik A dalam keadaan diam, setelah itu mobil menaikkan kecepatannya. Saat mobil berbelok di titik B, mobil menurunkan kecepatannya di waktu 2 detik. Kemudian menaikkan kembali kecepatannya, dan pada saat di titik C, mobil berhenti di waktu 3 detik. Dalam besaran fisika, untuk menentukan kecepatan pada waktu tertentu dinamakan dengan kecepatan sesaat. Dengan persamaannya yakni V sama dengan dr per dt atau turunan posisi terhadap waktu, dengan R sama dengan posisi dan T adalah waktu. Jika kita ingin mengetahui besarnya kecepatan dalam selang waktu tertentu, inilah yang dinamakan dengan kecepatan rata-rata. Dengan persamaannya yakni V sama dengan delta R per delta T. Delta R ini adalah R2 dikurang R1. R2 adalah posisi akhir, dan T1 adalah waktu pada posisi. Lanjut kita contoh, yakni posisi sebuah sepeda dinyatakan oleh R sama dengan T kuadrat ditambah 5T dikurang 1 dengan R-nya dalam meter dan T dalam sekon. Tentukanlah kecepatan sepeda pada saat T sama dengan 2 detik dan kecepatan sepeda pada selang waktu T1 sama dengan 1 detik sampai dengan T2 sama dengan 3 detik. Nah, kita harus ingat dulu persamaan dari kecepatan sesaat, yakni V sama dengan dr per dt. Nah, sebelumnya apakah kalian sudah bisa cara menurunkan dari persamaan ini? Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu bagaimana cara menurunkan dari persamaan ini. Kita menggunakan persamaan. Nah, jadi kecepatan itu adalah turunan pertama dari posisi terhadap waktu. Nah, pertama-tama kita mau menurunkan ini, kita tulis dulu dr per dt sama dengan, nah, n ini yang di depan kita kalikan ke a, yakni ke depan, n kali a, b, sedangkan pangkat yang ini kita kurang 1. Nah, ini ada persamaan untuk menurunkan suatu. Nah, ini adalah persamaan yang digunakan untuk menurunkan, berikan suatu contoh dari penurunan persamaan ini. Misalkan R-nya itu sama dengan 5T pangkat 2. Kita turunkan terhadap waktu untuk mendapatkan
ada pada waktu 2 sekon. Sedangkan yang B, yakni kecepatan saat waktunya itu 1 sekon sampai dengan 3 sekon. Penyelesaiannya, nah perlu kita ingat persamaan dari kecepatan sesaat, yakni V sama dengan dr per dt. Kan setelah diketahui R-nya itu sebesar T kuadrat ditambah 5T dikurang 1. Nah, kita masukkan nilai R-nya. T kuadrat ditambah 5T kurang 1 diturunkan terhadap waktu. Kita ingat tadi cara menurunkan, ya kalikan pangkat huruf itu ke depan sehingga 2T, kemudian pangkatnya 2 kurang 1, maka akan pangkat 1. Sedangkan 5T, ini T adalah pangkat 1, satunya dikalikan dengan 5, maka nilainya adalah 5. T-nya, karena pangkatnya 1 dikurang 1, maka nilainya adalah T pangkat 0. Sehingga nilainya adalah 2T ditambah 5. Kenapa 5? Karena T pangkat 0 itu adalah nilainya 1. Yang nilai minus 1 ini, mengapa kita tidak tuliskan atau tidak turunkan terhadap waktu? Karena pada minus 1 ini tidak terkandung suatu besaran waktu, sehingga dia tidak dapat diturunkan terhadap waktu. Setelah kita ketahui nilai kecepatan sesaatnya yakni 2T ditambah 5, nah kita masukkan apabila pada waktu 2 sekon. Masukkan nilai waktunya itu sebesar 2 sekon. Nah, kita kalikan jadi 4 tambah 5 sama dengan 9 meter per sekon. Nah, untuk bagian B, yakni kecepatan
Semoga bermanfaat dan jangan lupa dikerjakan ya soal